ya. Jadi hari ini aku harus menangis 2 kali. Yang pertama untuk Iva dan kemudian yang kedua untuk Andi Nata ya. Kenapa berangkatnya? Karena ada dorongan untuk menolong ayah atau orang tua ya. Itu adalah dorongan yang luar biasa dan ternyata Allah buktikan ya bahwa Anda mendapatkan kemajuan dan saya melihatnya saja iri sekali. Ya, Masya Allah. Anda sendiri perasaannya bagaimana sih? Hanya dalam waktu 4 tahun, dari tahun 2007 dan 2011. Anda sudah punya kambing domba begitu banyak, ya? Memang nggak mudah, tapi mulai proses perjalanan ya. Kemudian jatuh bangun juga di usaha, kemudian dari mulai ditipu petani juga, kemudian sampai... Petani nipu? Iya, betul. Kemudian... Jadi petani nggak semua baik ya ternyata ya? Ada juga petani yang nipu ya? Oke, iya, kemudian... dari mulai karyawan juga ngembat duit juga pernah begitu, terus ya itu proses perjalanan ya Bunda ya. Kemudian ya itu uangnya habis-habisan tuh waktu diambil? Oh enggak, paling diambil 3 juta 4 juta waktu itu. Tapi ya diambil gitu ya, artinya nggak balik lah nggak gitu balik ya. gitu Padahal ya. Waktu itu 3-4 juta mungkin itu udah luar biasa Iya, besar. Betul waktu itu. Dan ya yang masih sampai saat ini bisa sampai sekarang ya doa orang tua, terutama ibu ya. Jadi ibu selalu mendorong, terus selalu coba telepon, jangan lupa bangun malam, sholat tahajud. Kemudian kalau ada masalah pun ditipu oleh petani atau customer pun nggak bayar. Kayak kurban kemarin, ada customer juga yang nggak bayar 9 juta. Lupa kali? Hah? Lupa? Iya, habis itu orangnya kalau 9 juta kayaknya nggak lupa ya? Lupa. Kalau kita bilang 9.000 lupa ya ketinggalan duit. Kalau 9 juta, Masya Allah. Ada ya customer 9 juta nggak bayar ya? Ada. Jadi memang ya sudah, ibu pesan sudah, rezeki masih banyak di depan. Kemudian yang penting Andi terus semangat, tetap optimis, nanti rezeki bisa dari manapun juga bisa. Hebat ya, ibu yang hebat ya. Kita selalu memang mendapati anak-anak hebat dari ayah dan ibu yang hebat. Anda anak nomor berapa? 3 dari 6 bersaudara. 3 dari 6. Konon katanya kalau ini adalah anekdot yang jelek sekali. Kalau anak tengah tuh katanya nggak hebat. Ini anekdot yang salah sama sekali dan hari ini dibantah sama Mas Andi ya. Masya Allah. Jadi sekarang Anda membawahi berapa orang di dalam usaha Anda di farm? Maju Bersama. Ya, namanya Maju Bersama. Iya. Ya, namanya bagus sekali ya. Iya, jadi Maju Bersama tuh ada ceritanya Bu. Farm itu kan di bidang peternakan ya, atau di pertanian ya. Kemudian Maju Bersama itu kita pengen saya pribadi tidak hanya maju, tapi karyawan juga, teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang sudah bantu juga, mentor-mentor juga yang sudah bantu. Jadi kita sama-sama, terutama buat karyawan, kita maju bersama. Jadi kalau hari itu bosnya juga makannya ayam, juga semua karyawan juga harus makan ayam. Jadi ada satu kondisi kita nggak punya duit buat makan juga, jadi makan cuma nasi goreng, kita juga sama-sama nasi goreng. Hari itu kita tur bareng kemana, ke rumah makan atau ke Ciawi, kita bareng-bareng juga tur bersama. Jadi apa yang saya rasakan, kesenangan yang saya rasakan harus dirasakan oleh karyawan juga. Itu sehingga yuk kita sama-sama maju bersama gitu. Ini konsepnya maju bersama, luar biasa. Terus Anda melakukan peluasan ya dengan usaha catering itu ya. Namanya Raja Akikah. Jangan lupa kalau udah kawin ingat ya. Mau ngakikahin anak-anak, ingat Raja Akikah. Ini udah merek paten ya Raja Akikah. Raja Akikah sekarang masih sampai kalau untuk ininya sudah mulai dipatenin, cuman masih sertifikatnya masih belum turun. Belum turun, tapi udah ya. Nah, kalau kambing itu sendiri sekarang jumlahnya berapa? Maksudnya di bulanannya, saya kan nggak pernah tahu tentang domba. Tapi bagaimana sih pemutarannya itu? Untuk akikah sendiri kalau tiap hari kita motong 10-15 ekor tiap hari, terutama hari Sabtu Minggu ramai sekali. Jadi sekarang kondisinya adalah karena kita ngemukin dan ngembang biakin juga nggak cukup, akhirnya kita kerjasama dengan berbagai para petani. Jadi setiap minggu kita belanja, Bu. Oh gitu. Iya, ke daerah-daerah ya, ke Tasik, ke Garut, ke Wonosobo. Oh, untuk memenuhi keperluan akikah ini? Betul. Oh, karena yang digemukan itu belum gemuk, belum cukup belum gitu ya cukup, waktunya? Betul. Berapa lama sih menggemukkan itu? 1 bulan saja sudah cukup. 1 bulan, 2 itu bulan tanpa membuat si kambing menderita ya? Enggak. Kita enggak, bahan alami gitu. Bahan alami? Iya. Jadi apanya? Apa cara makan yang ngunyahnya mesti 33 kali? Iya. Gitu apa gimana gitu? Iya. Strategi yang kita lakukan untuk penggemukan sendiri, pertama kita
dari pohon pisang yang kedebogan itu. Kita cacah. Kemudian kita cacah, itu semua kita ngambil gratis dari para petani di wilayah Cinere ya. Oh, ini Jadi, di Cinere ya di Cinere, usahanya ya? betul. Jadi kita cacah, kemudian kita cacah-cacah pakai alat choppernya ada, kemudian habis itu kita campur dengan ampas tahu. Nah, kemudian kita tambahin SOC. SOC itu satu produk saya waktu itu di Jogja, itu untuk penggemukan domba sangat bagus. Sebetulnya nggak hanya domba, tapi beberapa kayak lele atau segala macam. Tapi nggak boleh dibuat untuk gembukin anak ya, nggak Iya, boleh ya? boleh. Nggak boleh. Kok Anda nggak keberatan sih resep dapurnya dikasih tahu Mana? di sini, nanti kalau ada yang niru gimana? Oh ya nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Kan kita Masya sama-sama mau Allah. belajar. Hebat ya. Ya, ilmu milik Allah ya. Iya, Ha-ha. alhamdulillah. Kalau rezeki nggak ketukar, Anda Nggak percaya? ketukar, saya yakin percaya. Kalau istri? Enggak ada. Maksudnya udah punya belum rencananya? Hah? Belum ya? Belum, Bu. Nah, terbuka kesempatan. Belum. Oke, Mas Andi, di sini ada Mas Benri, ada juga Ustadz Muhsinin. Saya ingin ke Ustadz Muhsinin dulu ya, untuk mengomentari anak muda yang menurut saya ini, aduh anak muda hebat Luar banget. biasa, luar biasa. Itu boleh sekarang, share juga boleh itu. Siapa yang mau promo? Ini kan harus manusia nih, harga mahal. Oke, yang pertama ini ada satu rumus kan, kalau Anda mau loncat tinggi, Anda harus memiliki tatakan yang cukup kuat. Dan tatakannya adalah jatuhnya ayahnya. Jadi terkadang justru kalau masalah atau mungkin ujian itu sebenarnya adalah modal besar yang Allah berikan kepada hambanya agar meloncat besar. Otak nggak bisa berpikir kalau nggak ada masalah. Dan selalu kasus ini berulang. Makanya salah satu masalah anak-anak sekarang, remaja sekarang, ketika ekonomi membaik itu adalah ketika rumah tidak memberikan masalah. Dalam arti rumah tidak memberikan soal. Dia menjadi seperti anak yang terus di-drop. Ma dapat. Maka otak nggak berpikir, dia menjadi anak bodoh. Nah ini kalau kita mau berasumsi, kalau berandai, seandainya mungkin ayahnya tidak patah, berandai, mungkin tidak jadi ini perkara. Iya. Jadi justru memang setiap masalah sebenarnya adalah karunia dalam bentuk yang berbeda. Aduh, saya suka sekali loh kalimat ini. Masalah adalah karunia dalam bentuk yang berbeda ya. Makanya kalau kita semua mendapatkan masalah, misalnya siapa kalau misalnya ada temennya yang aneh atau gimana, itu sebenarnya adalah lihat karunia di sampingnya, selalu ada itu. Ini namanya luar biasa. Karunia gitu ya? Iya betul. Jadi Itu Mbak masalah Karunia gitu. betul, dalam bentuk yang berbeda. Apapun namanya. Makanya sebenarnya ketika orang-orang besar itu hadir, selalu hidupnya adalah dikasih masalah banyak. Karena dari situlah kecerdasannya muncul, ketegarannya muncul, semuanya muncul. Kalau dia datar gitu, tidak terjadi. Yusuf menjadi itu karena dia pernah masuk sumur, pernah masuk, begitu semuanya keluar sudah, baru kemudian diangkat. Dan bersyukurlah yang Allah berikan soal. Masalah ya. Karena itu merupakan karunia dalam bentuk yang kayaknya berbeda. wajahnya langsung dibikin penuh masalah kelihatannya nih. Tergantung kita nyikapinya toh. Nah yang kedua, ini tadi yang menarik, leadershipnya udah muncul dari awal. Tadi yang sudah di tagline-nya, atau mungkin di tagline-nya tadi nama usahanya kan, maju bersama. Dan salah satu masalah di leadership itu adalah ketika orang tidak mau mengokohkan karakternya, tapi lebih meminta orang lain berkarakter baik. Leadership itu datang karena karakter yang baik. Tadi kan kalau saya makan ayam, maka semuanya harus makan ayam. Kalau saya makan nasi goreng, selesai. Dan itu leadership yang paling baik. Gitu. Leadership menggunakan keteladanan. Dan saya doakan Anda sukses lebih besar. Amin. Amin, Karena ya, sekarang ini masalah utama leadership di bangsa adalah ketika orang tidak sanggup memimpin dirinya, hanya meminta orang lain meniru dirinya. Padahal soal utamanya ada pada dirinya. Nah, ketika anak muda ini sudah memberikan contoh yang luar biasa, maju bersama, itu merupakan satu konsep leadership yang luar biasa. Karena ketika maju bersama, Andalah pertama kali menikmati kemajuan. Tidak orang lain, Andalah pertama kali menikmati kemajuan. Dan tadi dibuktikan nggak takut ditiru, nggak takut dan seterusnya. Dan ini semua memang basicnya belief ya, keimanan. Makanya leadership itu hanya kokoh kalau keimanannya kokoh. Tadi yang menarik pesan ibunya, sholat malam dan seterusnya. Dan itu adalah sebuah rumus luar biasa kalau orang-orang mau menjadi orang luar biasa. Rumus luar biasa itu adalah kedekatan kepada
Allah Subhanahu